Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk dengan topik nomor 112, layanan untuk semua. Untuk semua. Nah, kita juga mengundang Anda pemirsa untuk telepon interaktif ke studio kami. Ada dua narasumber di sini, ada Pak Ridwan dari BPBD dan juga Bapak Lisman Manurung. Saya kembali lagi ke Pak Ridwan dulu. Ini kita sebelumnya ada nomor 118, ada untuk ambulan, 1110 untuk polisian, kebakaran 113. Banyak sekali. Nomor-nomor itu 164 juga ada. Nomor-nomor itu kadang di saat emergensi kita akan sulit untuk mengingatnya, untuk bisa langsung ditelepon seperti itu, Pak. Tapi nanti saat ada 112, apakah nomor-nomor yang sudah ada sebelumnya itu akan seperti apa? Tetap terintegrasi dalam 112 atau tetap Akan ada hilang. seperti itu, akan hilang? Kalau nomor-nomor itu tetap ada. Ya selama ini kan kayak pemadam kebakaran 113, 119 untuk dinas kesehatan, untuk ambulan kesehatan, dan ada 110 untuk kepolisian. Yeah. Kita terintegrasi tanpa menghilangkan nomor tersebut. Jadi nomor tersebut tetap kayak BPBD 164. 164 itu masih ada untuk kegiatan-kegiatan kita menginformasikan jika terjadi genangan air, jika terjadi banjir, terjadi apapun yang berhubungan dengan bencana, kita share ke media sosial. Itu 164. Tetapi kalau 112 layanan emergensi. Kita membedakan layanan emergensi dan non emergensi. Kalau yang kayak prank call, dia katakan motor saya hilang, itu non emergency. Itu harusnya ke 110 ya, Pak, ya, ke kepolisian. Ya, atau mungkin ke Clue atau ada banyak aplikasi boleh, dia boleh ke 112. Namun kita spek bahwa itu layanan untuk non emergency. Kita hanya memberikan layanan yang emergency. Jadi kita tetap memberikan pelayanan masyarakat sebaik mungkin, karena pelayanan masyarakat sebaik mungkin memang hak masyarakat untuk menerima itu. Dan sumber daya manusia yang kemudian bisa menangkap, mengidentifikasi bahwa ini emergency atau tidak, itu sudah dipersiapkan ya, Pak? Ya, kita sudah persiapkan. Yang jelas dari case-nya kita sudah ada klasifikasi mana emergensi, mana enggak. Ya. Kita lihat, kita ambil contoh. Ada seseorang yang naik di menara yang tinggi, mau terjun, mau istilahnya mau bunuh diri. Itu kita itu golongan emergency. itu emergency. Ya, emergency. Ada seseorang yang istilahnya rumahnya banjir kurang lebih setengah meter, itu non emergency. Ya. Ya, tetap kita layani gitu. Iya. Bisa layanan emergensi menjadi non emergensi setelahnya. Kita contoh, ada seseorang yang meninggal, sebelum dia meninggal itu emergensi. Ketika dia meninggal sudah menjadi mayat, sudah bukan non emergensi. Kita tinggal telepon dinas pemakaman untuk membawa mayat tersebut ke pemakaman. Iya. Dan kita kemudian tahu bahwa dari proses ini masyarakat seperti yang dikatakan tadi, apakah kemudian kebijakan seperti ini akan terus ada, persiapan yang sudah dikatakan Pak Ridwan dengan bersemangat sejak tadi itu memang akan dilakukan. Tapi di lain pihak kita tahu bahwa pelayanan publik sendiri seperti yang selalu digencarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bahwa ada ketidakpuasan publik di sana. Ini akan seperti apa? Apakah akan maksimal, Pak Lisman? Ya, yang menjadi perhatian kita sekarang kan ini sistem ini kan sudah jadi nih ya, dan bukan hanya pelaporannya kan yang penting. Setelah itu, apakah sudah ada semacam standar di dalam penanganan sehingga sustainability-nya ada gitu loh. Satu, ada juga dimensi politiknya. Kalau ini sudah dibikin sekarang, terus nanti jadi apa kalau gubernurnya ganti? Ganti. Apakah tetap bisa dilanjutkan atau mangkrak lagi seperti itu, Pak? Ya tentu harus ada persiapan psikologisnya. Tapi Pak Lisman, kebanyakan bahwa kemudian orang tahu, oke ada 112 atau berapalah nomor itu, kemudian orang menjadi malas begitu, atau mungkin ragu-ragu, saya mau menghubungi 112 itu akan bisa terlayani atau tidak. Maka mental orang kemudian menuntut, ini mungkin di sana juga nggak beres gitu. Seperti apa nanti seharusnya publik menanggapinya? Kalau saya lihatnya lebih ke depan saja ya. Artinya sekarang Pemda DKI kan sudah melakukan satu keberanian untuk melakukan ini. Yang menurut saya kota-kota lain udahlah jangan dulu deh, nanti jadi masalah kan gitu ya. Jadi masalah kan kalau sudah dibuat tapi ternyata aparatur atau dinas-dinas terkait tidak bisa menghandle dengan baik kan gitu ya. Itu kan di Jakarta saja kan belum seluruhnya mampu memahami visinya gubernur kan gitu ya. Nah apalagi di daerah yang cara pelayanan publiknya itu masih tergantung pada perasaan ya. Kalau dirasa menyenangkan dilayani, kalau nggak menyenangkan nggak dilayani. Padahal di sini kan senang atau tidak senang kan dia harus handle ya.
senang atau tidak senang dia harus handle karena informasi masuk dia harus kirim kepada unit yang ke sana. Ya. Ada dua di sini juga masalah kalau ini udah dihandle oke, good di sini, tetapi nanti urusan ada orang yang misalnya yang mau terjun dari apa gitu kan. Terus nanti dinas terkait disuruh menanganinya. Ya udahlah nanti kalau terjun apa boleh buat tapi kita lakukan saja. Itu ada tanda kutip sesuai dengan Pak Lisman, kita kembali ke penerapannya nanti. Bisakah kita mencontek seperti mungkin di Amerika dengan 911 dengan memencet 911 itu dalam keadaan situasi emergensi apapun, mungkin non emergensi juga kadang bisa ditanggapi seperti itu. Apakah kita harus bisa mencontek seperti itu atau dengan masih ada nomor-nomor lain juga yang bisa dihubungi selain 112? Kalau menurut saya adanya satu nomor tunggal ini sangat-sangat menjanjikan bagi masyarakat ya. Tetapi persoalannya kan tidak hanya nomor kan. Bagaimana semua upaya untuk mewujudkan ini menjadi satu sistem tersendiri. Kalau ini sudah dimulai oleh DKI dan kemudian dilanjut ke seluruh kota, betapa enaknya kalau jalan-jalan keluar kota kan gitu. Ada apa-apa 112. Ya. Mungkin curhat aja kan sudah puas juga. Asal yang penting ada orang dengar. Saya lagi kebingungan ini nggak ada apa-apa di sini kan. Pasti kan bisa dibantu hanya informasi. Oke, Anda berada dalam posisi ini. Kalau Anda mau cari rumah sakit terdekat, beberapa langkah ke sana, belok kanan sudah ketemu. Kita kan sudah merasa tertolong ya. Tapi persoalannya adalah seberapa committed ini. Ada nggak dukungan dari pemerintah pusat? Ada nggak? Pemerintah pusat, oke, lanjut ke tempat-tempat lain. Tapi Kalau ini dari data asik sementara ada 100 kabupaten kota yang akan menerapkan ini itu per Juli 2016. Tapi ini akan kita bahas selanjutnya bagaimana sejauh mana dukungan pemerintah pusat dalam hal ini. Kominfo tadi disebutkan di awal bahwa ada support. Seperti apa bentuk supportnya kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Landstalk.